Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo sahabat, ketemu lagi di Lucky Hakim Channel. Malam hari ini saya lagi ada di law firm ya? Ya, ini law firm juga. Iya, kantor pengacara. Bukannya saya lagi bermasalah, tidak. Tapi bersilaturahim sama pengacara kita nih yang luar biasa. Pehobi arwana, pehobi koi juga. Ya, koi. Dan bukan cuma hobi aja nih. Hobinya mengembang menjadi konservasi. Konservasi. Iya. Mas Ari Pujianto. Beliau ini sekarang berarti saya udah bukan lawyer lagi nih ya, bicara pehobi Iya, ya. bicara pehobi Wah, sih. karena luar biasa arwananya. Tadi begitu datang saya langsung lihat, bahkan sebelum duduk saya minta izin sama beliau langsung, saya boleh nggak jangan duduk dulu, saya langsung lihat karena arwananya kita tahu arwana bagus di luar sana banyak, tapi setiap masing-masing tuh punya keindahan masing-masing, Punya ciri khas. masing-masing. Nah ini di Cipete Jakarta Selatan, kantor pengacara, tapi suasananya kayak tempat tongkrongan yang asik banget. Dikelilingin sama akuarium, tank-tank, dan juga ada kolam dalam tetap jernih. Tolong diceritakan kenapa airnya bisa jernih seperti itu. Saya belajar membuat air yang jernih itu beberapa bulan, Mas. Berkonsultasi sama beberapa teman dan juga sampai saya berkonsultasi sama rekan di Jepang. Saya mendapat ilmu nih, Mas. Iya. Yang pertama itu sistem filtrasinya yang mesti betul. Yang kedua kapasitasnya yang mesti tepat. Kalau kita sistemnya saja benar, bahan-bahannya, materialnya benar, tapi kapasitasnya juga tidak bisa mengcover debit airnya, volume airnya, Tekor akhirnya. tekor juga, tidak mungkin. Nah, sistem yang saya pakai, susunannya saya kira banyak orang sudah tahu, pasti mekanik, biologis, lalu kimia. Filter mekanik yang saya gunakan rotary drum filter. Rotary drum filter ini sering disebut RDF, Mas. Menurut saya saat ini dia filter mekanik terbaik di dunia. Ini mesinnya dari Jepang. Iya, di Jepang, cuman di Indonesia sudah dijual juga, sudah ada juga. Cuma ini pakai yang dari Jepang ini? Ya, di situ rotary drum filter itu dia bisa kita setting setiap beberapa 30 detik, 1 menit, 2 menit, 3 menit Muter. untuk merotasi air, memisahkan antara air yang kotor, mengandung partikel-partikel, elemen-elemen yang kotor dibuang oleh mesin ini, lalu yang masuk ke chamber berikutnya yang isinya adalah filter biologis, yaitu saya gunakan Crystal Bio. Itu air bersih saja. Nah, jadi kerja CB itu Crystal Bio kan, Mas, tidak terlalu capek. Kalau kita filter mekaniknya tidak bisa membersihkan, capek sekali kan CB ini kerjanya kan? Iya. Atau filter biologis ini kan, nanti baru beberapa bulan Udah harus sudah ganti, hijau udah lagi paus air, sudah ini lagi segala macam. Nah, sama kapasitasnya, saya melebihkan sedikit dari 30% volume air. Kebanyakan teori mengatakan bahwa filter itu cukup 30% dari jumlah total volume air. Saya lebihkan ke 45%. Itu saya gunakan untuk space filter di situ. Nah, saya percaya dengan cara seperti itu akan membuat air yang kita sebut crystal clear, Mas. Jadi betul-betul jernih gitu. Yang kedua, yang penting pasokan oksigennya kan bagus. Saya juga beli ada mesin ozonnya dia untuk menyuplai juga oksigen. Lalu saya buat bucket shower. Air yang dinaikkan ke atas lalu ditembak ke atas lalu turun itu pasti secara banyak teori ya mengandung oksigen, memperbanyak oksigen. Makanya air ini tidak pernah dikuras, tapi secara alami dia tiap hari memang natural aja dia dibuang, otomatis ada air baru masuk. Seperti itu. Makanya airnya bersih terus, Mas, jadinya. Ini kalau sahabat perhatikan ya, kenapa ikannya menurut saya the best? Karena memang perawatannya pun the best, pakai yang terbaik. Ikan hidup di dalam air. Saya percaya betul bahwa yang harus dijaga adalah airnya. Iya. Emang mau yang terbaik ya lakukan yang terbaik. Iya. Kalau mau sesuatu yang luar biasa, kita juga harus berbuatnya luar biasa kan. Jangan mau santai-santai, tapi ikannya luar biasa. Itu kayaknya rada jomplang kan gitu. Nah, dari situlah kita kan bisa lihat tadi di gambar-gambar bahwa ikannya begitu luar biasa.
sampai ada satu yang saya begitu datang langsung ini semua ikan bagus-bagus, tapi ada satu yang berbeda. Kenapa dia bisa warnanya bule begitu? Tapi saya lihat matanya nggak merah, bukan albino. Itu tolong terangkan itu ikan apa sebenarnya dan sejarahnya sedikit. Itu sama arwana super red, tapi kita nyebutnya gold base. Dia punya base warna itu emas. Ada sebagian yang nyebutnya putih, sebagian yang menyebutnya putih. Jadi nanti dia kalau sudah merah itu dayungnya dia tidak berwarna merah, dia putih, lalu dasinya juga putih, tapi badannya dia merah nyala, Mas. Atau orange keren nyala gitu kan. Karena basicnya terang, maka warna merahnya pasti akan beda kan sama warna merah yang beda gelap sekali. lainnya. Dia nyala, betul-betul menyala. Kayak stabilo tapi lebih nyala lagi. Nah itu jadi merah putih dia prinsipnya. Saya ngejar ikan ini dibantu oleh banyak teman. Ada Pak Swandi juga bantu, lalu ada teman saya Dedi juga bantu, maksudnya untuk melobi supaya dapat ikan ini. Ikan ini tadinya merupakan salah satu koleksi kesayangan dari namanya Pak Robin He. Saya memang suka ikan ini dan saya memang pengen sekali punya ikan ini. Ada perlakuan khusus nggak karena dia warnanya golden base, jadi lampunya pakai lampu tertentu atau ya disamakan saja? Saya menggunakan soft tanning, saya Soft tidak tanning. menggunakan hard tanning. Artinya soft tanning itu kalau kita yang suka tanning arwana itu biasanya pakai bisa lampu view, bisa jebo juga termasuk jebo. Saya pakai sekarang jebo biru, Mas. Jebo biru. Dan cuma cukup satu aja. Jadi saya nggak paksa, nggak push warna dia untuk cepat keluar. Bagi saya kan kalau sudah waktunya keluar gitu bagi saya nggak tahu. Ini ada rencana ikut kontes juga nggak si ini? Saya bilang si bule aja nggak Iya, apa-apa si ya? bule lah itu saya siapin buat 2021. 2021. Ada pakan khusus nggak sih atau ya udang dan apa pakan? Saya termasuk yang menyukai kombinasi pakan. Oh di kombinasi pakan. Udang tetap salah satu menu pokok utama, tapi sometimes saya kombinasi pakai kecoa Madagaskar, saya kombinasi kadang pakai ulat Jerman, tapi tidak sering gitu karena dia cukup keras dan panas. Kadang-kadang cacing tanah untuk dia nafsu makannya makin tinggi. Nah, cacing Kodok tanah, mungkin? kodok sekali-kali. Sangat jarang. Saya bisa mungkin 2 minggu 1 kali kodok. Karena badannya sudah jadi, Mas. Iya, udah pada udah badannya sudah sekel dia. Jadi saya merasa tidak perlu ke arah badan lagi untuk kita groomingnya, tapi lebih ke arah menjaga kerapihan dia punya sisik, sirip-sirip dan warna kan begitu. Sebenarnya pertama itu. Saya mau nanya harga tapi takut nggak sopan, tapi bukan cuma saya yang penasaran, pasti sahabat juga penasaran. Kira-kira range-nya berapa sih gitu loh? Di atas 100 juta, Mas. Di atas 100 juta. Tapi memang ya harga kalau lupa sih. Oke, terus satu lagi tadi ada ikan yang di atasnya si bule rada ke kiri dikit itu warna merah. Yang saya dengar tadi katanya belum lama dari kolam. Nah, berarti belum lama dari kolam, berarti kan belum ditanding. Iya, belum ditanding. Terus bisa semerah yang paling itu. kiri sini ya? Iya. Itu bisa semerah itu gimana sih? Saya termasuk kaget, Mas. Jadi memang kalau dibilang ngeblok ya sudah nyaris ngeblok ya, ringnya sudah setebal itu. Tapi memang belum rapi karena ikan kolam kan biasa, Mas ya. Ada buntut yang iyalah di kolam gitu. Tadi juga kan di luar sana orang berantem gesek-gesekan kan wajar. Kita lihat tadi juga buntutnya masih belum full, dia punya buntut panjang. Cuman saya suka ikan ini, kenapa? Artinya ikan ini punya genetik warna yang luar biasa. Kalau base-nya dia green base, dia hijau, kan terlihat dari atasnya ya. Jelas itu green base. Dan saya rasa ikan ini bagus sekali kalau dijadikan pejantan ya. Ini jantan kebetulan. Artinya nanti mudah-mudahan anaknya bisa luar biasa warna merahnya. Secara genetiknya iya, secara genetiknya dan warna merahnya tua itu, merah tua. Jadi, itu yang orang zaman dulu sering sebut blood red. Oh ya kan? Dulu kalau kita mau beli arwana tuh, kita kan suka nyari cilirat yang mana gitu kan, blood red yang mana. Kalau sekarang mungkin pokoknya asal super red gitu kan. Nah ini yang diklasifikasi sebagai blood red karena warna merahnya begitu tua. Tapi kalau usia sih kira-kira sekitar berapa? Kalau ikan-ikan yang saya di sini di atas 6 tahun. Di atas 6 tahun. 6 tahun. Ketika ikan dari kolam masuk ke sini belum lama, ada penyesuaian nggak sih? Maksudnya dia stres dulu atau apa? Biasa kan berenang sana sini, ke sini kan rada sempit tuh. Itu tergantung kepada karakter si ikan itu sendiri. Saya nggak berani menyamakan semua ikan, Mas. Karena ada ikan yang saya angkat dari kolam, dia cukup 1 malam, dia udah adaptasi, nanti hari kedua dia sudah mau makan, sudah berenang dengan tenang. Tapi ada yang dia diam, di sudut ya stres, kelihatan kan kita kalau lihat ikan kelihatan ikan nggak happy bahasanya Mas Bogi kan. Nih nggak happy nih ikan. Jadi sangat tergantung dari karakter ikan itu sendiri masing-masing ikan. Saya percaya ini sahabat, saya nggak tahu. Tadinya saya nggak tahu ilmu ini, tapi karena saya sering datang ke farm kemana, terus
masing-masing ahlinya tuh ngomong apa yang dialami kan. Sampai akhirnya saya punya sendiri di rumah, saya tahu bahwa ikan itu punya personality. Walaupun ikan sama, itu dia karakternya beda. Ada yang pede, ada yang moody, ada yang cepat marah, ada yang tenang gitu. Dan saya susah ngasih tahu, tapi saya sih bisa lama-lama feel. Ini kan nggak suka di tempat ini, atau nggak senang, atau dia ikan cepat bergaul. Ada yang ikan minder, ketemu ikan lain minder gitu. Padahal ikan ini nggak ganggu. Nah mungkin yang merah ini memang dia cepat adaptasi. Cepat adaptasi. Ikan dalam satu anakan aja beda, Bos. Iya, kita misalnya belilah, katakan kita beli partai anakan gitu, 20 ekor misalnya. Nanti kelihatan yang satu yang galak, ada yang kelihatan yang dominan gitu. Dominan, yang cepat gede ada, yang badannya segitu-gitu aja ada. Jadi beda-beda memang tergantung pribadi ikan itu. Sama kayak orang lah ya. Iya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Ari. Terima kasih juga. Saya doakan semoga lancar semua, Amin. sukses. Dan kita sama-sama pelaku nih, saya dari sisi medianya, Mas Ari dari sisi breedernya, supaya bisa melestarikan ikan ini kan. Ini kebanggaan banget Indonesia. Ikan kita sendiri nih. Iya. Arwana banyak lah di seluruh dunia. Ada punya keunikan masing-masing, tapi dari semua itu menurut saya dan menurut banyak orang yang terindah itu Super Red Arwana dari Indonesia gitu. Luar biasa itu. Terima kasih sekali. Sama-sama Mas Luki. Terima kasih, sukses terus. Oke sahabat, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Salam, sampai ketemu lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dasar